Masih ada beberapa SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin nang serapan anggarannya masih cukup rendah padahal sudah di penghujung tahun. Sanksi atau punishment bagi SKPD nang kada maksimal dalam serapan anggaran atau serapan belanjanya masih di bawah 60% sesuai kebijakan pimpinan, maka dilarang untuk melakukan perjalanan dinas. Masih ada beberapa SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin yang serapan anggarannya masih cukup rendah, padahal sudah di penghujung tahun. SKPD yang masih cukup rendah serapan anggarannya adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Banjarmasin, Dinas Pendidikan Banjarmasin, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin. Sanksi atau punishment bagi SKPD yang kada maksimal dalam serapan anggaran atau serapan belanjanya masih di bawah 60% sesuai kebijakan pimpinan, maka dilarang untuk melakukan perjalanan dinas. Demikian dipedahkan Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman Wetakuni Prima TV jelang tengah hari Rabu 21 Desember 2022. Menurut Ihsan Budiman, bagi kepala SKPD yang mengajukan perjalanan dinas, maka diminta melampirkan realisasi fisik dan keuangan di 2 bulan sebelumnya nang harus 50%. Selain itu, bagi SKPD yang masih rendah serapan anggarannya diminta menyampaikan laporannya per hari sehingga jadi bahan pertimbangan bila ingin menambah anggarannya. Ihsan Budiman menyatakan di bulan Oktober lalu ada 3 SKPD yang dipanggil dan dievaluasi. Di bulan Desember ini ada 5 SKPD dipanggil lantaran serapan anggaran masih di bawah 50%. Nah, itu 3 atau 5, Pak? 3, kemudian namun tetap kita menyoroti di 5 ini karena ini hati-hati. Karena walaupun dia tinggi namun sedikit saja tidak tercapai nilainya tinggi gitu. Misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan itu kan tinggi karena anggaran yang dikelolanya besar. Banyak. Oke, siap. 5 SKPD itu apa aja, Pak? 5 SKPD itu kemarin memang masih sejalan dengan yang disampaikan di sana. Ada distrik, ada DKP 3, kemudian ada PU, kemudian ada Perkim, dan ada Budaya Pariwisata. Itu catatan dari pemerintah provinsi? Iya, saya catatan. Kemarin kan dilakukan pendampingan itu. Dilakukan pendampingan, diawasi terus. Sementara itu, Kepala BPKAD Banjarmasin Edi Wibowo menyatakan bila kebijakan sanksi bagi SKPD yang penyerapan anggarannya rendah sudah lawas ada, dikarenakan capaian realisasi dari sisi penyerapan anggaran pasti menjadi sorotan pemerintah pusat. Kemungkinan menurut Edi Wibowo terjadi penyerapan anggaran yang rendah ini lantaran penyusunan anggarannya ada yang salah dan keterlambatan pelaksanaan pengerjaan fisik. Tapi dari sisi perencanaannya mungkin ada yang salah. Dan dari penyusunan anggaran kasnya yang salah, kemudian pelaksanaan fisiknya yang terlambat, akhirnya pekerjaan fisik akan tertunda. Nah, jadi selama target realisasinya tidak tercapai untuk belanjanya, nah daerah melakukan kebijakan, mereka melakukan perjalanan dinasnya ditunda dulu. Ditunda, bukan dihapus, ditunda. Sehingga kalau ini tercapai dalam triwulan 2 ke 3 sekian persen tercapai, nah silahkan mereka melakukan. Jadi supaya silahkan dia melakukan perjalanan, tapi target kinerjanya jangan sampai ketinggalan gitu. Emang anggaran untuk perjalanan dinas sendiri berapa per SKPD-nya? Masing-masing sesuai kebutuhan kan, kita kan bisa manual sesuai kebutuhan tuh. Ada yang besar, ada yang kecil, jadi sesuai dengan mereka perlukan. Karena ada yang SKPD yang besar perlu banyak, ada yang SKPD yang kecil sedikit, jadi sesuai dengan kebutuhannya.